Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Rohuna. Saya dari kelas MPI 5B jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep manajemen strategi. Menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Adapun peran manajemen strategi yaitu yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan, yang kedua, berpikir strategi, yang ketiga, manajemen strategi. Adapun manfaat manajemen strategi yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu membahas tentang perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, dan pengawasan, dan pengembangan potensi. Adapun visi berasal dari kata Inggris yaitu mengandung arti penglihatan atau daya lihat, pandangan atau impian atau bayangan. Adapun pengertian dari misi berasal dari bahasa Inggris yaitu mission, yang memiliki arti yaitu tugas, perutusan, utusan atau misi. Ungkapan to play 30 mission misalnya mengandung arti mengagendakan tugas penerbangan 30 kali. Dengan demikian, misi terkait dengan tugas pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Adapun karakteristik pendidikan Islam ini, karakteristik pendidikan Islam bisa ditinjau dari pendidikan Islam yang bersifat pesantren dan madrasah. Dari kedua lembaga ini dapat dilihat bahwa pesantren merupakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pondok, sedangkan madrasah merupakan sistem pendidikan Islam yang modern dan bentuknya pun sama persis dengan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah pada umumnya. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang pelembagaan strategi pendidikan. Adapun pengertian dari lembaga secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu atau asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan. Adapun lembaga strategi pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan. Yang kedua, peningkatan pelayanan guru. Yang ketiga, peningkatan pelayanan siswa. Yang keempat, pelayanan prasarana dan sarana. Yang selanjutnya, peningkatan prestasi pendidikan. Yang terakhir, integrasi sistem informasi pendidikan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu operasional strategi sekolah. Pengertian operasional sekolah. Menurut Rhonda Abrams dan Alice Lovelace dalam Setiawan tahun 2015, operasional merupakan aspek terpenting yang karena tanpa adanya operasional maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Adapun pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pembelajaran para murid siswa di bawah pengawasan para guru. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Adapun pengertian manajemen operasional sekolah yaitu manajemen operasional pendidikan merupakan proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen yaitu agar menghasilkan jasa pendidikan yang diharapkan
maka pengelolaan sumber daya dan kegiatan dalam manajemen operasional sekolah mencakup penggunaan fungsi manajemen. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Yang pertama, pengertian manajemen strategi sekolah. Menurut Ansop berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat perusahaan sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Adapun perumusan visi dan misi asesmen lingkungan, perumusan tujuan khusus penentuan strategi, yaitu yang pertama, perumusan misi yaitu pencitraan bagaimana sekolah seharusnya berinteraksi, bereksistensi. Yang kedua, asesmen lingkungan eksternal, yaitu mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Yang ketiga, asesmen organisasi, yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat, perumusan tujuan khusus, yaitu penjabaran dari pencapaian misi sekolah yang ditampakkan dalam tujuan tiap-tiap mata pelajaran. Yang kelima, penentuan strategi, yaitu memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk itu. Adapun penerapan model manajemen strategi dalam meningkatkan mutu sekolah, yaitu mutu sekolah yang berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria standar atau rujukan tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan, standar tersebut menurut Depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif dan pengalaman yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Adapun peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu yang pertama, peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan berlandas luas, nyata, dan bermakna. Materi selanjutnya yaitu proses dan sistematika strategi pendidikan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen strategi pendidikan, yaitu manajemen strategi pendidikan adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, pervasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan pada lembaga pendidikan. Adapun manfaat manajemen strategi dalam pendidikan, yaitu manfaat utama menerapkan manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mempengaruhi perubahan. Adapun kesalahan dalam proses manajemen strategi pendidikan, yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis, ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Yang keenam, tidak ketepatan penggunaan sumber daya. Materi selanjutnya yaitu analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen strategi pendidikan. Pengertian yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Adapun tujuan manajemen strategi dalam pendidikan, yaitu tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan.
Adapun evolusi konsep manajemen strategi yaitu rencana strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi berisi tentang pernyataan strategi yang siap dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi. Menjadikan organisasi strategis merupakan proses menghasilkan strategi dan memperbaikinya sesuai dengan keperluan. Yang kedua, mempermudah penetapan kebijakan sekolah karena visi dan misi merupakan gambaran atau cita-cita ke depan sekolah. Visi dan misi sebagai gambaran pijakan melaksanakan kebijakan sekolah. Adapun manajemen strategi sebagai proses itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama perumusan strategi, yang kedua implementasi strategi, dan yang ketiga pengendalian atau evolusi strategi. Materi selanjutnya yaitu tentang formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Yaitu yang pertama, proses manajemen strategi terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama pengembangan visi, misi, dan tujuan, yang kedua pengidentifikasian faktor internal dan eksternal atau analisis SWOT, yang ketiga perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, pelaksanaan strategi yaitu meliputi menentukan kebijakan sekolah, mengalokasikan sumber-sumber daya manusia, memotivasi karyawan, mengembangkan budaya yang mendukung strategi. Adapun formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu formulasi visi dan misi sekolah, perumusan tujuan dan target sekolah, penentuan strategi organisasi sekolah. Adapun formulasi visi dan misi sekolah yaitu perumusan visi dan misi dilakukan dahulu dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasari lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Asesmen lingkungan terdiri dari 2 unsur, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Asesmen lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politik, ekonomis, dan teknologi, serta kecenderungan yang memungkinkan berpengaruh pada organisasi. Perumusan tujuan dan target sekolah dan menegaskan sasaran organisasi sangat penting karena merupakan salah satu tongkat dari proses perumusan perencanaan strategi yang efektif yang mendukung setiap butir tujuan dan Materi selanjutnya yaitu tentang Assessment of Product Market atau penilaian produk pasar. Konsep strategi pemasaran dalam jasa pendidikan dalam upaya meningkatkan eksistensi dan citra sebuah lembaga pendidikan, hendaknya para pengelola pendidikan dapat menerapkan konsep strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan. Adapun tujuan utama dari analisis atau penilaian pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Adapun penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan, fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu kelulusan. Dalam dunia pendidikan, pemasaran dapat diadopsi sebagai suatu proses kegiatan kependidikan untuk menempatkan lembaga pendidikan sebagai komoditas yang menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat. Terdapat 2 elemen penting dalam upaya memasarkan lembaga pendidikan. Pertama adalah baiknya kualitas komunikasi dan promosi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan.
Materi selanjutnya yaitu tentang lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan dua persaingan atau kompetisi. Dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetensi yang terjadi dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Adapun analisis biaya yaitu perencanaan strategi pendidikan, yaitu pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan satuan pendidikan atau sekolah. Materi selanjutnya yaitu implementasi karakteristik komponen dimensi dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, implementasi strategi manajemen. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar dan yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu strategi, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna dan dalam lingkungan organisasi pendidikan. Adapun komponen manajemen strategi yaitu yang pertama misi organisasi, yang kedua tujuan, yang ketiga strategi, keempat kebijakan, kelima profil perusahaan, keenam lingkungan eksternal, ketujuh lingkungan internal, dan kedelapan analisis strategi dan pilihan, kesembilan strategi unggulan, kesepuluh strategi fungsional. Adapun dimensi manajemen strategi yaitu yang pertama dimensi waktu dan masa depan, yang kedua dimensi internal dan eksternal, selanjutnya dimensi penyalahgunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan manajemen pusat, dimensi multibidang. Adapun proses manajemen strategi yaitu proses manajemen strategi dalam manajemen sekolah melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi penyelenggaraan program sekolah. Materi selanjutnya yaitu perubahan strategi dan future direction in strategi, yaitu perubahan strategi menurut Vetter dalam Sagala mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi. Keputusan-keputusan strategi antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Adapun perubahan strategi, perubahan memerlukan strategi, yaitu yang pertama, mengerti akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, melibatkan semua orang dalam perubahan. Yang ketiga, sederhanakan apa yang dapat disederhanakan. Selanjutnya, persiapkan program perubahan yang sistematis. Yang selanjutnya, jangan menutupi kesalahan. Perhatikan emosi dan logika, berkomunikasi secara terbuka, lakukan pencatatan terhadap perubahan, berikan penghargaan. Adapun future direction in strategi, meskipun faktor-faktor di dalamnya sama, ada berbagai cara mengintegrasikannya. Strategi jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Materi selanjutnya yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Tahapan manajemen strategi, yaitu proses manajemen strategi terdiri dari atas 4 tahapan, yaitu pengamatan lingkungan, yang kedua perumusan strategi, yang ketiga penerapan atau implementasi strategi, dan yang keempat evaluasi dan pengendalian strategi. Selanjutnya implementasi manajemen strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional, yaitu struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama kewenangan dalam organisasi sekolah secara fungsional. Struktur sekolah memperjelas adanya pembagian tugas yang jelas yang didasarkan pada kewenangan personil dalam mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang tertera. Selanjutnya materi yang kelima yaitu evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan.
visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan capabilitas yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memendangkan kompetisi. Betapapun hebatnya suatu visi dan misi dan strategi, bila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan ini, yang pertama faktor pendukung, yaitu yang pertama sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga kesiswaan, yang keempat keuangan, yang kelima kurikulum, yang keenam lingkungan fisik, yang selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor penghambat yaitu ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana selama input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku-buku, alat belajar lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau sekolah akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang telah diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Materi selanjutnya itu konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama peningkatan peranan guru, yang kedua peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi, penelitian, dan kajian pustaka, yang ketiga penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah baru merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Adapun penerapan model manajemen berbasis sekolah meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, mutu sekolah yang berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar, atau rujukan tertentu. Yang kedua, indikator keberhasilan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tahapan-tahapan dalam manajemen strategi pendidikan, yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan secara garis besar. Pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan, kelemahan, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang dan ancaman perumusan strategi. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan sekolah. Adapun implementasi strategi, langkah ketiga dari model manajemen strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian. Tahapan terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian dari suatu program. Merupakan hal yang penting untuk melihat apakah program telah direncanakan telah mencapai tujuan atau belum. Materi selanjutnya yaitu model Balanced Scorecard dalam manajemen sekolah. Balanced Scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance yaitu berimbang dan scorecard yaitu kartu skor. Balanced Scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Salah satu poin kunci dari Balanced Scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Adapun penerapan Balanced Scorecard adalah dengan memperluas evaluasi kinerja produk yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Adapun penerapan Balanced Scorecard dalam pendidikan mempunyai 4 penerapan, yaitu perspektif keuangan,
yang kedua pelanggan, yang ketiga proses, dan yang keempat yaitu pembelajaran atau pertumbuhan. Materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan dalam proses manajemen strategi manajemen strategi pada saat sedang dipraktikkan terdapat dua kategori penting kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, yaitu yang pertama ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan, yang dimana ada ketidakmampuan berpikir secara strategis, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur terpisah dari lingkungan, ketidaktepatan penggunaan sumber daya cukup untuk mencapai waktu jangka pendek, ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal, perkembangan inovasi produk jasa baru, perubahan peraturan pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelengkapan bahan baku, perubahan referensi dan selera konsumen, kehadiran persaingan baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu yang pertama, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Tujuannya yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Adapun pendekatan sistematis yaitu logis dan rasional. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi adalah suatu cara dalam mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain, untuk bisa melaksanakan semua aktivitas-aktivitas perusahaan yang pada akhirnya mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat manajemen strategi menurut Verse and Robinson adalah yang pertama, mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. Yang kedua, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, memonitoring apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah dapat dengan segera diketahui akar permasalahan yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Materi selanjutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Hierarki manajemen strategi yaitu penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu strategi korporasi atau level Dediknas, yaitu strategi tingkat korporasi disusun pada tingkat tertinggi dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, strategi tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Depdiknas. Strategi tingkat bisnis memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Yang ketiga yaitu strategi fungsional di jajaran bidang, seksi-seksi, dan sekolah-sekolah. Strategi tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari strategi bisnis. Materi selanjutnya yaitu manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu tujuan utama manajemen strategi adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan. Adapun evolusi konsep manajemen strategi, itu manajemen strategi dipandang suatu evolusi manajemen karena dua alasan, yaitu strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi misi dan organisasi di masa yang akan datang.
Yang kedua, organisasi menerapkan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Adapun komponen utama manajemen strategi yaitu manajemen strategi melibatkan proses perencanaan melalui 2 tahap, yaitu komponen perencanaan yaitu yang pertama, komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi misi tujuan strategi dan strategi utama atau strategi umum. Yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal, organisasi, kontrol, dan evaluasi. Adapun materi selanjutnya itu membahas tentang anatomi manajemen strategi. Pengertian anatomi manajemen strategi atau manajemen strategi dapat diumpamakan sebagai suatu organisme yang memiliki anatomi tertentu. Anatomi manajemen strategi dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian, yaitu penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Inti dari manajemen strategi yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategi. Materi selanjutnya yaitu evolusi konsep manajemen strategi. Pengertian evolusi manajemen strategi. Manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Evolusi konsep manajemen strategi yaitu perencanaan strategi juga mencakup perencanaan keputusan strategi, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Manajemen strategi dapat demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan pasang pasar dan merencanakan masa depannya. Materi selanjutnya yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Nicholis, manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen berbasis sekolah adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipasi dari seluruh warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Satori, menyatakan bahwa tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak sekolah berkepentingan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berminat untuk terlibat. Yang kedua, tidak efisien. Yang ketiga, pikiran kelompok memerlukan perhatian, kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru, kesulitan koordinasi.
Adapun beberapa strategi agar tercapainya kondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah ini, yang pertama, peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi, mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Materi selanjutnya yaitu efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Model manajemen berbasis sekolah menurut Eric D. Gates mengembangkan dua dimensi pemahaman, yaitu yang pertama, the governance reforms in school management, yaitu menyangkut reformasi dalam manajemen sekolah, menyangkut pentingnya membangun otonomi sekolah untuk merespon aspirasi stakeholdernya. Yang kedua, an overall first for curriculum and instruction reform, yaitu menyangkut reformasi pengembangan kurikulum dan pengajaran, terbukanya peluang bagi pengembangan inovasi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Yang kedua, harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Yang ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan, penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personal sekolah, dan penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar secara penampilan peserta didik. Dari selanjutnya yaitu peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pengertian peran dan partisipasi masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam partisipasi finansial, partisipasi material, akademik, kultural, dan evaluatif. Hubungan sekolah dengan masyarakat ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat, melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah, mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Materi selanjutnya itu perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Penentuan sasaran jangka panjang. Adapun arti tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi jangka panjang, berarti lebih dari 1 tahun. Menurut R.A. Johnson, sasaran jangka panjang ini juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah. Adapun kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah itu aksesibilitas, fleksibilitas, dapat diukur, kriteria kesesuaian. Sasaran jangka panjang ini juga bertujuan untuk menciptakan sekolah unggulan atau sekolah yang kompetitif, ataupun syarat-syarat menjadi sekolah kompetitif adalah yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, guru-guru yang tangguh dan profesional, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, jaringan organisasi yang baik jelas, kurikulum yang jelas, evaluasi belajar yang baik, partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah. Penerapan strategi induk. Strategi induk adalah sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan kapabilitas yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetensi. Menurut Gafar, strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang, dan berbuat guna memenangkan kompetensi. Materi selanjutnya yaitu tentang monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Pengertian monitoring. Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tinggi, tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu menunjukkan pergerakan ke arah tujuan yang atau menjauh dari itu.
Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat menyarankan perbaikan. Adapun manfaat monitoring dan evaluasi yaitu monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program, monitoring dan evaluasi sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi. Selanjutnya prinsip-prinsip monitoring, yaitu yang pertama, monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Monitoring harus objektif. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu yang pertama, prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Prinsip objektivitas, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. Prinsip sahih yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Prinsip penggunaan kritis dan prinsip kegunaan atau manfaat. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang materi tentang manajemen strategi dalam pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.